buka ya, Pak, acara hari ini. Boleh? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada teman-teman yang hadir pada sharing online Law Connection kali ini dan selamat siang juga kami ucapkan kepada Bapak Haji Bambang Haryanto SHMA, FCARB. Pada kali ini di mana kita akan membahas tentang urgensi memahami hukum arbitrase bagi mahasiswa hukum. Mmm, pada kali ini narasumber kita yaitu Bapak Haji Bambang Haryanto SHMH, FCARB. Berikut adalah CV beliau. Yang pertama yaitu sebagai Managing Partner BHP Law Firm, kemudian founder dan pembina BHP Institute, kemudian menjadi Wakil Sekjen DPN atau Dewan Pimpinan Nasional Pradi periode 2015-2020, kemudian menjadi Wakil Sekjen DPP atau Dewan Pimpinan Pusat IKADIN periode 2015-2020, kemudian, menjadi anggota Dewan Penasehat IARBI atau Institut Arbiter Indonesia periode 2017-2021, kemudian menjadi anggota tim ahli Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI Arbitration Center sejak 2018. Baik Bapak, perkenalkan sebelumnya nama saya Sekarningsih, saya di sini menjadi moderator untuk sharing online pada kali ini dengan tema yaitu urgensi memahami hukum arbitrase bagi mahasiswa hukum. Kemudian Bapak, Ya. dan teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak Haji Bambang Haryanto, SHMH FCARB, untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tes suara dulu ya. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya Pak, bisa Pak. Bisa Bisa. didengar dengan baik, ya Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Eh, Saudara Sekar dan teman-teman yang lain, hari ini saya bergembira sekali diberi kesempatan untuk menyampaikan persoalan mengenai arbitrase di Indonesia. Saya akan bahas tentang perkembangan arbitrase di Indonesia dan sekaligus urgensi memahaminya. Saya menganggap ini penting buat bukan hanya mahasiswa Fakultas Hukum, tapi juga semua orang-orang yang bergelut di dunia hukum, terutama yang berkaitan dengan dunia bisnis, dalam konteks dunia bisnis ya. Karena ini sangat urgent, sangat penting sekali, dan saya akan sampaikan juga tentang bagaimana perkembangannya di Indonesia ya, sejak tahun 99 sampai hari ini. Jadi kita telah menerbitkan undang-undang sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara arbitrase, tentu saya ingin mengajak kita semua bicara arbitrase dalam konteks hukum bisnis. Jadi karena kenapa saya harus tekankan ini? Karena kita juga mengenal arbitrase dalam lingkup lain, dalam lingkup hukum publik, juga ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan ada arbitrase, olahraga ada arbitrase, tapi kita akan fokus tentang arbitrase dalam lingkup hukum bisnis, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Baik, saya akan langsung saja ke materi. Boleh dilanjut ini slide saya. Jadi pengertian arbitrase, saudara-saudara, kalau kita bicara arbitrase, undang-undang mengatakan bahwa arbitrase itu adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan atau di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Jadi saya ingin menekankan bahwa kalau kita bicara arbitrase, kata kuncinya perjanjian. Jadi di awal penjelasan ini saya sudah sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang arbitrase, kata kuncinya perjanjian. Jadi pengertian arbitrase menurut undang-undang itu jelas sekali bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa secara tertulis. Jadi itu pengertian arbitrase menurut undang-undang.
Kemudian juga arbitrase menurut para ahli, arbitrase menurut para ahli eh, saya hanya mensitir ada 2 orang ahli saja. Pertama Profesor Subekti, kemudian Profesor Priyatna. Profesor Subekti mengatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perselisihan atau perkara oleh seorang atau beberapa orang wasit, pengertiannya wasit ya, karena dulu dalam HIR, RBG juga dalam RP masih disebut perwasitan, yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa yang tidak diselesaikan lewat pengadilan. Sorry, sebelum saya lanjut, apakah slide saya ini bisa dioperasikan dari panitia atau saya? Ya Pak, bentar Pak, ini lagi diatur sama panitia Pak. Oke. Sebentar ya Pak. Jadi baik, sambil menunggu itu saya akan sampaikan bahwa Profesor Subekti ini orang yang juga cukup berpengaruh dalam dunia arbitrase di Indonesia. Beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Agung, jadi kemudian Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang pertama, jadi Profesor Subekti. Jadi itu pengertian Profesor Subekti. Kemudian ada yang juga sangat mempengaruhi perkembangan arbitrase di Indonesia, yaitu Profesor Priyatna Abdul Rashid. Profesor Priyatna Abdul Rashid ini adalah juga seorang arbiter yang sangat berpengaruh di Indonesia dan juga di dunia internasional, karena beliau listing hampir di semua lembaga-lembaga arbitrase di luar negeri. Jadi nama besar beliau ada di hampir semua lembaga-lembaga arbitrase internasional. Profesor Priyatna, beliau ahli hukum ruang angkasa. Profesor Priyatna mengatakan bahwa arbitrase itu adalah tindakan hukum di mana para pihak menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara 2 orang atau lebih, atau 2 kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa orang ahli. Jadi pengertian arbitrase disebutnya ahli yang disepakati oleh para pihak, tidak diselesaikan lewat pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang final dan mengikat. Jadi itu pengertian Profesor hampir sama sebetulnya dengan rumusan undang-undang. Nah, lanjut. Kemudian, saudara-saudara, arbitrase sebetulnya kita sudah lama mengenal arbitrase. Tadi saya singgung sedikit bahwa arbitrase di Indonesia ini sudah sejak tahun 1847 kita sudah mengenal arbitrase lewat RP, kemudian juga di HIR, di RBG. Artinya memang sudah lama. Di masa saya kuliah S1 sudah dikenalkan tentang cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disebut dengan perwasitan atau arbitrase, tapi hanya sekilas saja disampaikan bahwa ada mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk sengketa-sengketa dagang, tapi itu hanya pengertian sekilas saja disampaikan, tidak secara mendalam, apalagi dalam bentuk mata kuliah. Nah, tapi sekarang kita bersyukur banyak perguruan tinggi besar telah menampilkan arbitrase ini dalam bentuk mata kuliah. Jadi fakultas hukum di perguruan tinggi besar sudah menampilkan ini sebagai mata kuliah, dan ini menggembirakan sekali karena memang perkembangannya sangat pesat. Nah, kemudian juga baru setelah tahun 99 terbitlah undang-undang yang kita sebut undang-undang arbitrase, yaitu undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tahun 99. Jadi saudara-saudara, jadi teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan tahun 99 di mana undang-undang diterbitkan, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang diterbitkan hampir bersamaan waktunya tahun 99. Undang-undang di sektor ekonomi. Boleh kita analisis. Ini dikarenakan apa? Memang kalau kita perhatikan, kita mengalami krisis ekonomi yang sangat besar, yang luar biasa pada waktu itu. Jadi 98, 99, tentu juga menimbulkan banyak persoalan hukum yang diakibatkan oleh persoalan ekonomi ini. Nah, jadi tahun 99 terbitlah Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Nah, kemudian kalau kita bicara dasar hukum arbitrase, selain Undang-Undang Arbitrase, kita juga bisa lihat dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman. Jadi saudara-saudara,
boleh perhatikan dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman pasal 58, 59 Undang-Undang mengatakan bahwa kedudukan putusan arbitrase itu setara dengan putusan pengadilan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa uh, putusan arbitrase itu sama sebetulnya dengan putusan pengadilan. Jadi kedudukannya sama, sama-sama memiliki kepastian hukum. Kemudian kalau kita bicara dasar hukum lagi, kita juga boleh perhatikan keputusan Presiden nomor 34 tahun 81. Saudara, Kepres nomor 3481 adalah keputusan Presiden Kepres tentang ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi New York tahun 58. Jadi kita telah meratifikasi Konvensi New York tahun 58 melalui Kepres nomor 34 tahun 81. Konvensi ini mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional di negara-negara anggota PBB. Nah, kemudian yang paling penting menurut saya hukum arbitrase perjanjian saudara tadi saya katakan arbitrase yang paling penting dalam perjanjian arbitrase. Jadi saudara-saudara tentu juga kita mengenal prinsip hukum yang kita sebut dengan fakta sum servanda misalnya. Kemudian juga pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat dengan itikat baik itu sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Jadi sama kedudukan perjanjian itu dengan undang-undang. Lanjut. Nah, lantas apa itu perjanjian arbitrase? Perjanjian arbitrase itu adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase yang tersendiri dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Jadi yang disebut dengan perjanjian arbitrase itu adalah klausula dalam sebuah perjanjian yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Kalau itu dibuat dalam sebuah perjanjian, maka itu disebut dengan perjanjian arbitrase, klausula sengketa. Tapi bisa juga dibuat setelah timbulnya sengketa. Jadi setelah munculnya sengketa, kemudian para pihak baru berkeinginan membuat perjanjian arbitrase bahwa nanti sengketanya diselesaikan lewat pengadilan atau lewat arbitrase. Kalau diselesaikan lewat pengadilan arbitrase, itulah kita sebut dengan klausula arbitrase. Jadi bisa membuat akta kompromis untuk itu. Nah, jadi saya ingin memudahkan kita memahami ini bahwa perjanjian arbitrase itu adalah klausula dalam sebuah perjanjian atau sebuah kontrak bisnis yang mengatur tentang klausula penyelesaian sengketa bila mana terjadi sengketa. Nah, kalau klausula itu berbunyi, bila mana terjadi sengketa, para pihak akan menempuh penyelesaiannya melalui pengadilan negeri, itu disebut dengan klausula pengadilan. Tapi kalau disebut bila mana terjadi sengketa, para pihak akan menempuh penyelesaiannya melalui arbitrase, maka itulah yang disebut dengan klausula arbitrase. Jadi perjanjian arbitrase itu bukan perjanjian yang tersendiri, tapi bagian dari perjanjian yang mengatur tentang klausula sengketa. Jadi itulah yang kita sebut perjanjian arbitrase. Nah, tentu kita semua mengetahui, atau paling tidak kita semua pernah membaca kontrak. Dalam kontrak itu selalu ada klausula sengketa. Misalnya, kalau terjadi perselisihan, para pihak akan menempuh penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta Timur, Selatan, Utara, dan selanjutnya. Atau akan menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Banda Aceh. Itu yang lazim kita pahami dalam sebuah kontrak bisnis. Karena dalam sebuah kontrak selalu ada klausula penyelesaian sengketa. Nah, itu yang lazim kita kenal. Nah, bagaimana untuk klausula arbitrase? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau klausula sengketa ini berbunyi, bila mana terjadi sengketa, para pihak akan menempuh upaya penyelesaian yang melalui arbitrase, maka itulah yang disebut dengan perjanjian arbitrase. Jadi gampang ya memahaminya. Jadi klausula sengketa. Jadi kalau dia berbunyi arbitrase, maka itulah kita sebut arbitrase. Tetapi
saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kalau kita nanti merumuskan klausula sengketa dalam sebuah perjanjian bisnis, maka itu mesti dirumuskan dalam bahasa yang tegas, lugas. Jadi tidak menimbulkan tafsir lain. Jadi kalau kita sebut misalnya, kalau terjadi sengketa, kita akan selesaikan di pengadilan, atau kalau terjadi sengketa, kita akan sebut saja di arbitrase. Jangan dibuat pilihan. Karena banyak dalam praktek, misalnya notaris masih membuat kontrak-kontrak itu dalam pilihan-pilihan, klausula sengketanya. Misalnya berbunyi, bila mana terjadi sengketa, para pihak akan menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase. Kemudian kalau tidak selesai arbitrase ke pengadilan. Nah, atau ada lagi klausula sengketa yang dibuat oleh notaris, bila mana terjadi sengketa, para pihak akan menempuh upaya penyelesaian di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, garis miring pengadilan negeri. Mana disebutkan. Nah, itulah yang saya sebut yang tidak tegas. Sebab kita harus pilih pengadilan atau arbitrase. Kenapa ini mesti tegas dan lugas dan jelas? Karena antara pengadilan dan arbitrase, klausula penyelesaian sengketa ini berkaitan dengan kompetensi yang sifatnya absolut. Pasal 3 Undang-Undang mengatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Jadi jelas ya, perjanjian tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Jadi kalau kontraknya berbunyi arbitrase, tempat penyelesaian sengketa, maka pengadilan negeri otomatis tidak berwenang periksa perkara. Itu saya sebut dengan kompetensi yang sifatnya absolut. Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 11 Undang-Undang Arbitrase mengatakan bahwa adanya suatu perjanjian tertulis tentang penyelesaian sengketa atau tentang arbitrase dalam sebuah kontrak bisnis itu telah meniadakan hak para pihak untuk menempuh upaya penyelesaian lewat pengadilan. Artinya, para pihak telah meniadakan haknya untuk menggugat melalui pengadilan dengan sukarela. Nah, oleh karena itu ini penting dipahami dan dirumuskan dengan tegas, jelas, dan lugas mengenai bagaimana kita merumuskan klausula sengketa dalam sebuah kontrak. Nah, saudara-saudara, saya akan singgung sedikit tentang klausula sengketa. Klausula sengketa dalam sebuah kontrak ini adalah sesuatu yang sangat penting buat kita. Karena apa? Karena memang mesti diantisipasi bagaimana kalau terjadi sengketa. Sebab kita tidak boleh juga berpikiran dengan sangat positif bahwa tidak mungkin timbul sengketa. Karena sengketa itu bisa ditimbulkan oleh apa saja. Bisa jadi penyebabnya adalah memang para pihaknya yang bersengketa. Misalnya, saya kasih contoh, dalam sebuah kontrak bisnis antara perusahaan A, perusahaan B, tiba-tiba salah satu perusahaan berganti manajemen atau berganti pemegang saham, sehingga mereka akan mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang pernah dilakukan. Nah, ini juga potensi menimbulkan sengketa. Ya, jadi memang karena faktor eksternal atau memang salah satu pihaknya lalai melaksanakan kewajiban-kewajibannya, itu juga potensi menimbulkan sengketa. Nah, jadi semuanya berpotensi menimbulkan sengketa. Atau memang sengketa yang disebabkan oleh faktor eksternal. Ini banyak terjadi. Sengketa yang disebabkan oleh faktor eksternal, saya kasih contoh misalnya begini. Ketika kita berkontrak, misalnya kontrak untuk membangun jalan pabrik yang besar, perusahaan A, perusahaan B berjanji untuk membangun sebuah pabrik di mana komponen membangun pabrik ini sebagian besar impor. Waktu kontrak ditandatangani, dolar terhadap rupiah misalnya, dolar pada waktu itu misalnya 11.000 atau 12.000. Tiba-tiba sekarang dolar 15.000. Nah, inilah yang bisa menimbulkan persoalan. Bagaimana menyelesaikan persoalannya? Sebab kalau ini tidak diselesaikan, tentu timbul konflik kan, kalau tidak disepakati. Nah, itulah yang saya katakan disebabkan faktor eksternal. Atau memang perubahan kebijakan dari negara atau pemerintah yang mengakibatkan mempengaruhi perjalanan kontrak itu. Contoh lagi mengenai faktor eksternal ini, misalnya dulu saudara-saudara, teman-teman sekalian, tahun 90-an, 96 atau 90,
eh, ada kontrak antara Pertamina dengan Karahabodas, kontrak untuk eksplorasi panas bumi di daerah Jawa Barat. Karahabodas adalah perusahaan internasional dan Pertamina. Nah, kontraknya sangat besar, jutaan dolar, ya. Investasi besar, artinya ini investasi besar sekali. Nah, tiba-tiba karena menjelang akhir 90-an ada krisis ekonomi yang luar biasa. Pemerintah pada waktu itu, Presiden Soeharto mempunyai kebijakan ekonomi, mengevaluasi semua proyek-proyek besar untuk menunda proyek ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya proyek ini terhenti. Nah, pihak investor tentu juga dirugikan. Mereka telah investasi yang sangat besar, dan karena mereka dirugikan, mereka menuntut penyelesaiannya kompensasi melalui proses arbitrase. Karena memang di kontrak ini disebutkan bahwa bila mana terjadi perselisihan akan diselesaikan lewat forum arbitrase. Nah, mereka menggugat di arbitrase. Nah, itulah menurut saya yang saya katakan bahwa perselisihan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, jadi saudara-saudara, ya, kalau kita rumuskan ini harus dirumuskan dalam bahasa yang lugas, tegas, dan jelas. Jadi kalau disebut arbitrase, arbitrase saja. Kalau pengadilan, pengadilan saja. Jangan pernah digabung antara keduanya. Karena ini nanti berkaitan dengan kompetensi yang sifat absolut. Nah, kemudian bagaimana kalau para pihak tidak mengatur ini dalam sebuah kontrak? Misalnya para pihak ini sudah biasa berbisnis, sudah lama berhubungan, mereka sangat yakin tidak akan terjadi persoalan. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan terjadi persoalan dan mereka bersengketa. Baru mereka akan sadar bagaimana menyelesaikan sengketanya. Misalnya mereka berkeinginan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, menurut undang-undang itu bisa dilakukan dengan cara membuat akta kompromis sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Arbitrase. Jadi akta kompromis itu adalah kesepakatan dibuat oleh para pihak tentang bahwa mereka sepakat menyelesaikannya melalui forum arbitrase, tentu dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang disebut dalam undang-undang secara limitatif. Nah, jadi undang-undang memungkinkan untuk itu. Lanjut. Saudara-saudara, saya ingin mencontohkan tentang klausula arbitrase. Klausula arbitrase yang saya sebut dengan sederhana, tegas dan jelas tadi, misalnya kalau di Bani selalu memberikan contoh bahwa misalnya berbunyi bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia menurut peraturan-peraturan dan prosedur arbitrase Bani yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Ini contoh klausula ya. Jadi klausula kan jelaskan tidak menimbulkan tafsir lain. Tidak ada sesuatu yang membingungkan. Jadi kalau sudah ada sengketa, kita otomatis merujuk bahwa tempat menyelesaikan sengketanya di Bali atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ini salah satu contoh. Tentu bisa jadi kalimatnya sedikit berbeda, tapi saya ingin menekankan bahwa rumuskan dalam bahasa yang jelas dan tegas. Baik, itu tentang arbitrase. Nah, lantas saya ingin juga mengenai apa itu arbitrase secara umum. Jadi arbitrase ini memang sesuatu yang sangat cepat berkembang. Karena apa? Karena nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kan memang dari sisi kepraktisan yang memang cocok untuk kepentingan dunia bisnis. Jadi kepentingan para pihak yang sedang bersengketa, yang ingin sengketa diselesaikan dengan baik, dengan cepat. Memang ini satu-satunya pilihan. Nanti saya akan contohkan bagaimana perkembangan. Nah, kemudian karena prinsip-prinsip arbitrase itu antara lain misalnya faktis otonomi. Jadi para pihak itu memang pegang kendali. Jadi para pihak yang berwenang menentukan segala sesuatunya. Apa yang disepakati oleh para pihak, jadi itulah yang akan diatur bagaimana penyelesaian. Misalnya kalau para pihak bersepakat nanti kita pakai kontrak, kalau kita berkontrak dengan pihak asing, kita bersepakat nanti menggunakan hukum Indonesia, boleh. Atau nanti kita bersepakat nanti kita pakai hukum apa, hukumnya investor juga boleh. Dari mana negara ini berasal, sepanjang itu memang disepakati. Kemudian berlaku bahwa prinsip hukum yang kita sebut dengan fakta unsur panda, bahwa apapun yang disepakati oleh para pihak dengan etikat baik, itu berlaku sebagai undang-undang. Ingat, perjanjian itu sebagai undang-undang buat para pihak yang membuatnya. Kemudian prinsip etikat baik, itu sangat diutamakan. Jadi dalam dunia bisnis, terutama dunia bisnis,
yang bonafit, etikat baik sangat penting. Kemudian prinsip efisien. Jadi semuanya dilakukan secara efisien, cepat, mudah, praktis, dan lain. Karena ini untuk mendukung kepentingan dunia bisnis. Lanjut. Nah, saya ingin juga menjelaskan sedikit tentang arbitrase. Jadi arbitrase itu di dalam arbitrase bisnis ada dua jenis. Ya. Yang pertama itu ad hoc, kemudian arbitrase institusi. Arbitrase ad hoc itu adalah arbitrase yang dibuat untuk sementara waktu, untuk menyelesaikan suatu sengketa saja. Misalnya para pihak bersepakat bahwa dalam perjanjiannya, kalau terjadi sengketa, mereka langsung tunjuk arbiternya A, B, C misalnya. Mereka akan menyelesaikan sengketa mereka. Jadi selesai perjanjian itu, selesailah tugas mereka. Jadi tidak ada lagi lanjutan dan lain-lain. Nah, itu yang sifatnya sementara untuk menyelesaikan satu persoalan tertentu saja yang kita sebut arbitrase ad hoc. Kemudian arbitrase institusi, arbitrase yang memang dibuat secara kelembagaan. Jadi memiliki hukum acara tersendiri, memiliki peraturan tersendiri. Nah, masing-masing ini memang disepakati dan diakui, diakui juga oleh undang-undang. Nah, contoh arbitrase institusi itu misalnya ICC Paris, di London LCIA, kemudian SIAK Singapura yang sangat terkenal misalnya, kemudian di Indonesia yang sangat populer itu BANI misalnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ini contoh-contoh arbitrase institusi yang memiliki peraturan tersendiri, hukum acara tersendiri. Nah, jadi mereka kalau terjadi sengketa yang berlaku ya peraturan-peraturan lembaga tersebut. Inilah yang kita sebut arbitrase institusi. Kemudian kalau di Indonesia misalnya, selain BANI, banyak sebetulnya, misalnya ada BADAPSKI, Badan Arbitrase Sektor Subsidi. Jadi kemudian ada lagi Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, kemudian ada PAMI, kemudian ada BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Nah, hanya saya sering sebut BANI karena memang BANI itu adalah lembaga arbitrase terbesar dan tertua di Indonesia. Tertua karena mereka berdiri sejak tahun 77 yang lalu. Jadi jauh sebelum undang-undang lembaga BANI ini sudah berdiri. Jadi itu sekilas. Lantas sekarang saya akan menjelaskan tentang mengapa kita penting belajar arbitrase. Baru kita masuk ke esensi kita. Tadi pengantar tentang perkembangannya dari hari ke hari. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa mengapa kalangan bisnis itu lebih mengutamakan arbitrase kalau terjadi sengketa. Saudara, boleh nanti dibandingkan dalam dunia praktek. Saudara boleh lihat bagaimana praktek penyelesaian sengketa bisnis di semua pengadilan di Indonesia. Maksud saya adalah tidak banyak sengketa bisnis misalnya antara perusahaan ke perusahaan yang bersengketa mengenai kontrak mereka di pengadilan. Tidak banyak. Bahkan hampir tidak ada di pengadilan. Kecuali dalam sengketa perbuatan melawan hukum, mereka digugat karena tanah belum dibayar, itu lain cerita. Tapi berkaitan dengan sengketa bisnis, berkaitan dengan kontrak-kontrak bisnis mereka, itu hampir tidak ada. Mengapa tidak ada, saya akan uraikan. Saudara, arbitrase itu mengapa menjadi pilihan buat dunia bisnis? Yang pertama adalah arbitrase itu sangat cepat. Undang-undang mengatakan bahwa di Indonesia arbitrase itu paling lama 180 hari. Harus sudah selesai. Saudara, 180 hari itu artinya 6 bulan. Tetapi nampaknya saya ingin juga sampaikan bahwa arbitrase itu justru yang paling banyak selesai dalam kurun waktu antara 3 bulan dan 5 bulan. Itu yang paling banyak selesai. Artinya dari segi waktu sangat efisien. Jadi tidak ada persoalan-persoalan lain. Sudah selesai. Dilaksanakan putusannya. Nah, jadi itulah masa yang paling banyak selesai. 180 hari ini adalah perintah undang-undang. Undang-undang arbitrase. Dan ini sebuah kemajuan menurut saya. Mengapa saya sebut kemajuan? Tidak banyak negara yang membatasi waktu.
Nanti saudara boleh lihat praktek arbitrase di Singapura saja. Singapura tidak ada batasan waktu seperti Indonesia. Nah, paling tidak kalau kita bersengketa di Singapura waktunya kadang-kadang lebih lama, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah, Indonesia undang-undang sudah mengatur ini, dan ini menurut saya baik sekali 180 hari, karena memang dalam prakteknya justru paling banyak itu 3 bulan bisa selesai. Bahkan banyak saya menangani perkara dalam beberapa ada yang selesai hanya dalam 2 atau 3 hari, jangan selesai. Saya yang cukup baik ya buat dunia bisnis, karena dunia bisnis apalagi kita kenal bahwa yang disebut waktu itu adalah uang, karena semuanya mereka butuh kecepatan dalam dunia bisnis. Kemudian yang kedua adalah arbitrase itu prosesnya tertutup. Saudara, maaf masih ke slide yang tadi. Oke. Arbitrase itu prosesnya tertutup. The time Inilah is yang memang diinginkan oleh 2:00 p.m. kawan-kawan pelaku bisnis itu berkehendak kalau terjadi persoalan antar mereka, biarlah mereka selesaikan sendiri. Kalau tidak selesai oleh mereka, ada forumnya untuk menyelesaikan. Salah satu pilihan forum itu adalah arbitrase. Mengapa di arbitrase? Karena memang prosesnya tertutup. Jadi arbitrase itu tidak terbuka seperti di pengadilan. Jadi arbitrase itu hanya para pihak yang bersengketa dan arbiternya saja yang mengetahui. Jadi hanya para pihak itu bisa prinsipalnya, bisa juga kuasa hukumnya atau kedua-duanya, plus ditambah misalnya arbiternya. Nah, jadi tidak ada penonton dalam ruang sidang arbitrase. Saudara boleh bandingkan dengan pengadilan, karena sifatnya pengadilan itu memang terbuka. Karena ketika sidang dibuka, selalu saudara-saudara dengar di pengadilan sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Karena sifat pengadilan itu terbuka untuk umum. Nah, dalam dunia bisnis tidak menghendaki itu. Mengapa mereka tidak menghendaki keterbukaan seperti itu? Karena itu akan mempengaruhi persoalan bisnis mereka. Perusahaan-perusahaan yang sudah listing di pasar modal misalnya, ya, yang sudah IPO dan lain-lain, itu kalau jadi ramai sengketa di pengadilan, itu akan mempengaruhi nilai saham perusahaan mereka, akan mempengaruhi bonafiditas mereka, akan mempengaruhi kepercayaan mitra bisnis, kepercayaan publik, dan lain-lain. Nah, bahwa itu perusahaan yang bermasalah. Padahal belum tentu persoalannya persoalan yang sangat pelik. Mungkin hanya soal tafsir kontrak dan lain-lain yang menyebabkan mereka sengketa. Nah, tapi karena itu ramai di media, itu bisa jadi persoalan tersendiri. Nah, oleh karena itu dunia bisnis tidak menghendaki kalau sengketanya diselesaikan lewat pengadilan. Oleh karena itu lebih banyak sengketa-sengketa bisnis itu diselesaikan lewat forum arbitrase. Kemudian, keistimewaan arbitrase itu adalah para pihak yang bersengketa itu bisa menunjuk arbiter, bisa memilih arbiter. Tetapi ingin saya katakan bahwa kita menentukan arbiter itu bukan berarti arbiter itu akan berpihak kepada pihak yang menunjuk. Karena arbiter itu bukan kuasa hukum. Arbiter itu tetap perannya sebagai pemutus sengketa, sama seperti hakim. Jadi mereka akan bertindak independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan para pihak. Mereka memutuskan berdasarkan secara proporsional persoalan mereka. Nah, kenapa boleh menunjuk? Ini sama, prinsip ini berlaku di semua lembaga arbitrase di seluruh dunia. Maksudnya adalah kalau nanti misalnya kita bersengketa di bidang perkapalan, kita akan cari arbiter yang punya pengalaman, pengetahuan di bidang perkapalan. Kalau kita bersengketa di bidang pertambangan, tentu kita akan cari siapa arbiter yang punya pendidikan, pengalaman, atau latar belakang pertambangan. Kenapa ini penting? Supaya nanti putusannya lebih sesuai dengan keinginan para pihak. Karena diputus oleh orang yang memahami persoalannya. Nah, sehingga memang dibolehkan menunjuk. Tapi ini bukan sebuah kewajiban. Kalau mereka tidak menunjuk, arbiter boleh juga. Tapi kalau itu tidak menunjuknya menjadi kewenangan lembaga arbitrasenya untuk menunjuk siapa arbiternya. Kemudian kenapa dalam masyarakat bisnis ini penting? Karena proses arbitrase itu sederhana, sangat sederhana. Jadi dari sisi prosedurnya juga sederhana, semuanya menjadi mudah dan suasananya juga sangat bersahabat. Proses persidangannya walaupun tertutup tapi dilakukan dengan cara-cara yang cukup
profesional dan terbuka buat peserta sidang secara fair dan tidak kaku, tidak berhadapan-hadapan seperti orang. Itu yang terbangun sehingga memang memudahkan penyelesaian sengketanya. Jadi proses sederhana, proses pendaftarannya, proses persidangan, semua yang dilakukan secara sederhana. Kemudian ini penting, putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat. Jadi sama seperti putusan pengadilan, bahkan seperti putusan Mahkamah Agung, putusan arbitrase itu sifatnya final dan mengikat, tidak ada upaya. Jadi inilah yang menyebabkan selain waktunya cepat, ya sifat putusannya final dan mengikat, sehingga masyarakat bisnis berkehendak kalau terjadi sengketa di arbitrase. Dan ini penting juga buat dunia bisnis bahwa putusan arbitrase itu diakui secara internasional. Jadi kecenderungan inilah yang mengakibatkan mereka merasa lebih nyaman, lebih mudah kalau bersengketa lewat arbitrase. Jadi putusan arbitrase itu bisa dilaksanakan di mana saja. Jadi tidak lintas batas, tidak antar negara. Putusan arbitrase di Jakarta bisa dilaksanakan di Singapura, bisa dilaksanakan di Hong Kong, bisa dilaksanakan di Eropa dan selanjutnya. Jadi demikian juga sebaliknya, putusan arbitrase internasional di mana saja bisa dilaksanakan di Indonesia. Nah, artinya dari sisi inilah dunia bisnis sangat berkembang, sekat batas negara semakin berkurang. Nah, arbitrase menjadi penting membuat dunia bisnis. Jadi apalagi kalau pelaku bisnisnya pihak asing. Saudara-saudara, hampir tidak ada pihak asing yang secara sukarela menggugat kecuali mereka pihak yang dirugikan, pihak yang digugat, yang bersengketa di pengadilan. Nah, jadi inilah gambaran penting kenapa kita perlu memahami arbitrase. Lanjut. Kemudian, jadi mengapa kita penting memahami arbitrase? Ini berkaitan dengan perkembangan arbitrase. Saudara-saudara, saya selalu katakan bahwa arah politik hukum bisnis kita itu sejak tahun 99 sampai hari ini ternyata pelan-pelan sudah mulai menunjukkan bahwa pilihan penyelesaian sengketa, pilihan forum penyelesaian sengketa bisnis itu bukan saja hanya pengadilan, tapi arbitrase. Ini sudah dibunyikan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sejak terbitnya Undang-Undang 3099, saudara boleh perhatikan, hampir semua peraturan perundang-undangan kita di sektor bisnis sudah mulai menunjukkan arbitrase. Undang-undang apa saja? Boleh saudara perhatikan undang-undang hak cipta, undang-undang pasar modal, undang-undang apa saja sudah mulai menunjukkan bahwa selain pengadilan, pilihan penyelesaian sengketa itu adalah arbitrase. Nah, artinya apa? Bahwa arbitrase itu menjadi penting. Saudara bisa lihat undang-undang perbankan, undang-undang semua yang sudah mulai menunjukkan pilihan penyelesaian sengketa itu arbitrase. Bahkan undang-undang kita yang terbaru di sektor bisnis itu undang-undang tentang jasa konstruksi. Undang-undang nomor 2 tahun 2017. Undang-undang jasa konstruksi ini yang merevisi undang-undang sebelumnya itu jauh lebih maju lagi. Karena dalam pasal 88 Undang-Undang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa jasa konstruksi itu melalui tahapan mediasi, konsiliasi, arbitrase. Artinya tahapannya sudah disebut begitu. Sepanjang tidak disebutkan sengketanya diselesaikan lewat pengadilan dalam sebuah kontrak bisnis mereka, maka tahapan dalam pasal 88 Undang-Undang Jasa Konstruksi tadi yang berlaku. Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, jadi inilah yang menurut saya penting sekali kita pahami. Kecuali memang kontraknya masih menyebutkan pengadilan. Berlakulah penyelesaian sengketa di pengadilan. Sepanjang tidak, maka yang berlaku pasal 88. Nah, Undang-Undang Jasa Konstruksi ini saya akan singgung sedikit bahwa ini undang-undang cukup penting di masa sekarang. Kenapa saya katakan penting? Karena negara kita lagi fokus membangun infrastruktur sekarang. Saudara boleh perhatikan betul bahwa kita sangat concern di bidang infrastruktur ini. Proyek infrastruktur kita ini terbesar di kawasan sekitar, di kawasan ASEAN, bahkan di kawasan Asia kita masuk yang sangat besar. Bahwa proyek infrastruktur kita ini sangat besar nilai. Nah,
dalam dunia arbitrase, nanti di bagian akhir tabel saya juga saya akan sudah tampilkan bahwa sengketa konstruksi itu adalah sengketa yang sangat dominan. Artinya hampir 30% sengketa arbitrase di Indonesia itu adalah sengketa konstruksi. Artinya memang ini penting dipahami oleh kita semua bahwa ke depan sengketa-sengketa bisnis itu memang diselesaikan lewat forum arbitrase. Bahkan boleh diperhatikan dalam contoh saya di slide ini adalah misalnya peraturan bidang jasa, peraturan presiden di bidang jasa, pengadaan barang dan jasa. Ini tidak lengkap kutipannya. Perpres nomor 16 tahun 2018 mengatakan bahwa pilihan penyelesaian sengketa itu melalui pengadilan dan arbitrase pilihannya. Jadi mereka sudah mulai mengatur itu. Termasuk juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah mulai mengatur bahwa penyelesaian sengketa di sektor perbankan, sektor asuransi itu diselesaikan lewat forum arbitrase. Nah, jadi inilah yang saya katakan bahwa perkembangannya sangat pesat. Sangat pesat ini penting diantisipasi oleh kita semua. Kenapa? Karena banyak perguruan tinggi hukum di Indonesia hanya mengenalkan bahwa penyelesaian sengketa itu hanya pengadilan. Dalam perkembangan di luar, terutama dalam dunia bisnis, mereka undang-undang bahkan sudah menyebutkan bahwa arbitrase itu menjadi pilihan penting. Kenapa penting? Tadi dalam slide pertama saya sudah uraikan. Karena itu menjadi pilihan utama dunia bisnis. Nah, jadi inilah yang sesuatu yang sangat penting saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Lanjut. Oke, ini saya singgung sengaja sedikit tentang profesi advokat. Undang-undang, saya akan sebut undang-undang advokat. Saudara boleh perhatikan undang-undang advokat pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, saya ingin menyampaikan ini sesuatu yang penting juga untuk kita, terutama buat kawan-kawan yang minat menekuni profesi advokat, bahwa advokat itu profesional. Ciri profesional itu adalah memiliki bidang keahlian tertentu. Oleh karena itu, undang-undang sudah mengatur. Kalau nanti kita memang bersungguh-sungguh menjalankan praktek, kita harus menekuni bidang tertentu sebagai keahlian khusus kita. Artinya, undang-undang sudah mengatur advokat itu harus memiliki bidang spesialisasi. Itu yang pesan undang-undang. Jadi tidak ada lagi sebetulnya advokat yang serba bisa. Saya mengatakan bahwa advokat palu gada, misalnya. Apa lu mau gua ada. Itu sudah kuno, ketinggalan zaman. Jadi advokat harus memiliki bidang keahlian tertentu. Nah, saya menawarkan siang hari ini, kita belajar salah satu pilihan itu belajar arbitrase. Itu bidang keahlian yang bisa kita tekuni kalau kita ingin menekuni dunia bisnis, korporasi, dan lain-lain. Karena memang inilah yang cocok dengan perkembangan terkini tentang perkembangan bisnis kita. Jadi ini penting buat kawan-kawan advokat. Jadi kalau kita ingin bersungguh-sungguh menekuni profesi ini, memang harus memiliki bidang keahlian tertentu. Karena apa? Karena advokat itu ahli. Karena dia profesi. Ciri profesi itu memiliki bidang keahlian tertentu. Jadi tidak ada lagi profesi yang serba bisa. Profesi apa saja. Saudara boleh bandingkan dengan profesi dokter. Misalnya. Dokter itu adalah dokter umum, dokter spesialis, bahkan dokter subspesialis. Itu menunjukkan bahwa profesinya berkembang. Tuntutan masyarakat juga berkembang. Saudara juga boleh perhatikan dalam praktek hukum. Bahwa orang-orang yang berurusan misalnya, saya kasih contoh yang paling gampang kita amati, berurusan dengan KPK misalnya. Kan advokatnya itu lagi. Jadi itu saja. Artinya apa? Artinya orang yang punya sangkut dalam perkara korupsi, dia pilih orang yang pengalaman, pilih orang yang ahli. Siapa orang ahli? Orang yang sudah terbiasa menangani sengketa itu. Jadi demikian juga persoalan lain. Kepailitan orang pasti kalau itu harus berlisensi karena harus para kuratornya
harus pendidikan lagi dan lain-lain, atau perbankan, orangnya itu lagi. Nah, itulah perkembangan praktek. Kita juga harus mengikuti perkembangan praktek supaya kita bisa cocok, bukan hanya belajar di kampus, tapi mengikuti juga perkembangan praktek. Nah, inilah menurut saya ini penting dipahami oleh kita yang bergerak di sektor hukum, bahwa di profesi advokat pun sangat penting kedudukan arbitrase. Karena advokat yang memahami arbitrase itu juga sangat baik perkembangannya. Karena apa? Karena sengketa bisnis sangat banyak dalam dunia bisnis. Jadi bisa mereka yang memahami bisa mewakili kepentingan para pihak sebagai kuasa pemohon, kuasa termohon, dan selanjutnya. Karena apa? Akan sangat beda orang yang paham dengan tidak paham. Karena saya mengalami dalam praktek. Ya, saya amatin betul kawan-kawan yang tidak biasa arbitrase, tidak mengarbitrase, tiba-tiba sidang arbitrase. Suasana menjadi lain. Jadi mereka bawa suasana litigasi yang tidak menguntungkan dalam proses arbitrase. Jadi inilah yang menurut saya penting dipahami oleh kawan-kawan advokat. Lanjut ke slide 4. Kecenderungan kita 5 tahun terakhir ini, bahkan lebih dari 5 tahun terakhir, katakanlah 10 tahun terakhir ini, bahwa semakin banyak pelaku bisnis yang mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak-kontrak bisnis mereka. Nah, jadi ini pengamatan kami dalam praktek. Jadi kontrak-kontrak bisnis, saudara nanti boleh perhatikan, mereka tidak lagi mencantumkan pengadilan sebagai forum pilihan penyelesaian sengketa, tapi sudah banyak yang beralih ke arbitrase. Kalau terjadi sengketa, ke arbitrase. Mengapa arbitrase? Tadi saya uraikan dalam poin 1 mengenai urgensi ini. Jadi itulah menjadi pilihan masyarakat bisnis. Karena lebih cepat, lebih mudah, lebih prosesnya tertutup, putusan juga bersifat final dan mengikat. Jadi mereka pilih ini arbitrase. Jadi kecenderungan ini bukan hanya dalam kontrak-kontrak perusahaan-perusahaan besar, tapi juga perusahaan-perusahaan kecil pun sudah banyak memilih ini, bahwa supaya lebih mudah dari sisi waktu terutama. Jadi bahkan sambil kita lanjut, bahwa ini juga penting buat kita. Perkembangan terakhir, hampir semua BUMN di Indonesia, kawan-kawan yang punya hubungan dengan BUMN atau yang bekerja di BUMN, boleh perhatikan juga kontrak-kontrak bisnis BUMN di Indonesia itu sebagian besar, kalau tidak boleh mungkin saya mengatakan seluruhnya, sudah merujuk arbitrase sebagai forum pilihan penyelesaian sengketa. Saudara boleh periksa kontrak bisnis BUMN apa saja. Mungkin Pertamina, mungkin Telkom, mungkin PLN. Mereka dalam kontrak bisnis sudah mulai menunjukkan kecenderungan perubahan. Jadi kalau terjadi sengketa, mereka akan pilih forum penyelesaian sengketanya di forum arbitrase. Jadi tidak di pengadilan. Nah, jadi itulah yang terjadi. Bahkan kontrak-kontrak bisnis itu bukan hanya kontrak bisnis antara, bahkan ketika pemerintah berkontrak sekalipun, banyak yang sudah mengatur bahwa sengketanya diserahkan lewat arbitrase. Karena sifatnya yang cepat, mudah, ini juga sangat membantu. Jadi lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat meraih kepastian hukum ini sangat penting dalam dunia bisnis. Lanjut. Terus, nah jadi memang di Bani lebih banyak terakhir berkembang cepat. Contoh-contoh tadi misalnya di Bani yang bersengketa itu bukan hanya swasta-swasta, tapi swasta dengan BUMN, BUMN, bahkan termasuk juga antara swasta dengan pemerintah yang banyak bersengketa di Bani. Artinya memang perkembangannya lebih cepat. Kemudian ini penting terutama buat kawan-kawan notaris. Ya. Prinsip arbitrase itu sama tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa kata kuncinya perjanjian. Bahwa tidak ada arbitrase tanpa perjanjian. Ini prinsip umum arbitrase yang berlaku di mana saja di seluruh dunia. Bahwa prinsip ini berlaku. Jadi no arbitration without agreement. Jadi prinsip umum ini berlaku di mana saja. Artinya tidak ada arbitrase kalau memang tidak diperjanjikan. Nah, pasal 9 ini artinya apa? Ini memang tugas notaris. Saya selalu singgung tugas notaris. Karena apa?
Karena notaris ini penting dalam dunia arbitrase. Kenapa penting? Saudara-saudara, teman-teman sekalian, eh, notaris ini sangat penting dalam arbitrase. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa karena hampir semua kontrak-kontrak itu dibuat di hadapan notaris atau dibuat oleh notaris. Nah, jadi selalu saya katakan notaris memegang peran sangat penting. Nah, tetapi tidak banyak kawan-kawan notaris yang memahami arbitrase itu secara baik. Ya. Mengapa saya mengatakan tidak banyak? Karena banyak dalam prakteknya. Tadi saya sudah kasih contoh bahwa kontrak-kontrak yang dibuat oleh kawan-kawan notaris masih dibuat menjadi pilihan arbitrase atau pengadilan, atau dibuat berjenjang arbitrase dan pengadilan. Nah, inilah yang tidak menguntungkan karena memang proses arbitrase mesti cepat. Sebab kalau kita buat dengan pilihan-pilihan seperti itu cenderung menimbulkan persoalan baru. Nah, oleh karena itu memang di sini peran notaris yang memahami arbitrase itu sangat penting. Jadi notaris bisa menasehatkan kepada orang-orang yang berkontrak bahwa pilihan sengketanya itu selain pengadilan bisa arbitrase. Kalau pengadilan ini resikonya, kalau arbitrase itu ini akan terjadi, dan itu mesti digambarkan oleh pihak yang memahami. Nah, selain itu memang dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase dikatakan bahwa kalau para pihak tidak membuat kesepakatan arbitrase, kemudian mereka dalam perjalanannya ingin menyelesaikan sengketa lewat arbitrase, mereka mesti buat perjanjian secara tertulis, dan perjanjian mesti di hadapan notaris. Ini perintah pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase. Nah, inilah menurut saya ini urgen dipahami oleh kawan-kawan notaris. Jadi notaris yang paham arbitrase ini tentu memudahkan proses arbitrase. Nah, saya singgung soal notaris ini karena beberapa bulan yang lalu melakukan kegiatan bersama dengan kawan-kawan ini, Ikatan Notaris Indonesia, dan ini baik sekali dan akan ditindaklanjuti prosesnya. Karena memang dalam prakteknya prodi notariat di Indonesia ini belum mengenalkan arbitrase secara baik. Padahal perkembangannya tadi sudah saya sampaikan, hampir semua peraturan perundang-undangan kita di sektor bisnis sudah mulai menunjukkan arbitrase. Tapi prodi notariat belum mengenalkan ini dalam sebuah mata kuliah. Oleh karena itu, ini penting. Bahkan ini sangat penting dikenal oleh kawan-kawan notaris. Mengapa saya katakan penting? Selain mereka berperan sangat besar, juga arbitrase itu justru melindungi kawan-kawan notaris. Saya katakan melindungi kawan-kawan notaris kalau para pihaknya bersengketa, ya, misalnya pihak-pihak yang berkontrak yang bersengketa di forum arbitrase, notarisnya tidak terbawa dalam pihak sebagai pihak yang bersengketa dalam sengketa arbitrase ini. Ini berbeda dengan sengketa di pengadilan. Kalau bersengketa di pengadilan, biasanya notarisnya ikut sebagai turut tergugat minimal. Jadi turut tergugat jadi pihak yang ikut digugat oleh para pihak untuk misalnya membatalkan akta dan selanjutnya. Nah, tentu ini merepotkan kawan-kawan notaris yang mau tidak mau mesti dihadiri. Nah, tetapi dalam forum arbitrase yang bersengketa itu murni para pihak yang berkontrak. Notarisnya tentu juga pihak lain, jadi tidak bisa terlibat dalam proses itu. Nah, jadi inilah penting. Jadi selain itu melindungi kawan-kawan notaris juga. Kemudian saya lanjut lagi. Boleh mungkin slide berikutnya. Saudara-saudara, ini sudah saya singgung tadi bahwa dalam perkembangannya setidaknya 5 sampai 10 tahun terakhir ini hampir semua kontrak-kontrak bisnis yang oleh pelaku bisnis swasta, pemerintah, bahkan juga PMA, terutama PMA maupun BUMN sudah mulai menunjukkan bahwa kecenderungan semua klausula dalam kontrak bisnisnya menggunakan klausula arbitrase. Ini perkembangan yang sangat positif dan menurut saya juga baik untuk kita ikuti perkembangan ini. Sebagai apapun nanti kita akan berperan sebagai para pihak, mungkin kita bekerja di perusahaan, menjadi in-house lawyer, menjadi legal manager, atau
korporasi, menjadi konsultan hukum korporasi, tentu juga menjadi baik buat kita pemahaman ini. Jadi bisa berperan sebagai para pihak, sebagai kuasa hukum, sebagai pemohon termohon, atau juga memberikan antisipasi bagaimana berkontrak yang baik dan selanjutnya. Jadi pemahaman ini penting betul buat kita. Dan saya sudah gambarkan bahwa perkembangannya bukan hanya undang-undang arbitrase. Jadi kalau kita bicara arbitrase itu bukan hanya undang-undang arbitrase, tapi juga semua peraturan perundang-undangan kita di sektor bisnis dan perkembangan. Jadi ini kecenderungan. Kemudian yang terakhir, yang poin 8, ini yang penting sekali buat kita semua. Saudara-saudara, perkembangan arbitrase yang sedemikian pesat, saya sampaikan tadi, sejak berlakunya undang-undang arbitrase, kemudian juga diikuti dengan semua peraturan perundang-undangan kita di sektor bisnis, sudah mulai menunjukkan bahwa kecenderungannya menjadi pilihan utama saudara arbitrase. Oleh karenanya, saya sangat berharap bahwa ini akan menjadi perhatian serius dan sungguh-sungguh dari semua fakultas hukum di Indonesia, agar paling tidak arbitrase ini menjadi mata kuliah. Agar apa? Agar kawan-kawan mahasiswa betul-betul siap menghadapi pasar. Jadi sebagai apapun nanti mereka, sebagai mereka akan berprofesi sebagai notaris, sebagai lawyer, atau bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, asing, nasional, dan selanjutnya, pemahaman tentang arbitrase ini penting dalam kaitannya dengan kita berinteraksi dalam dunia bisnis. Bisnis dalam negeri, bisnis internasional, atau bisnis apa saja. Karena dalam kontrak-kontrak bisnis hampir semua sudah mulai merujuk forum penyelesaiannya adalah arbitrase. Kemudian juga ini penting dipahami oleh semua kawan-kawan advokat, para konsultan hukum, bahwa dalam praktek-praktek yang berkembang sangat pesat ini, pemahaman ini juga menjadi penting. Jadi saya ingin mengajak kita semua berpikir bahwa forum penyelesaian sengketa itu tidak melulu di pengadilan. Apalagi kalau kita berkaitan dengan dunia bisnis. Karena dunia bisnis tentu kita akan bicara tentang kontrak-kontrak bisnis. Salah satu yang penting di sini adalah arbitrase. Nah, pemahaman ini penting buat kita semua. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan bahwa inilah urgensi pentingnya kita memahami arbitrase, karena dalam praktek bisnis kita, dunia usaha kita, dunia usaha yang bertumbuh kita seperti sekarang ini, semuanya sangat berharap bahwa ada forum penyelesaian sengketa sederhana untuk sengketa-sengketa bisnis itu dengan cepat, murah. Kalau murah itu relatif minimal cepat, segera berkepastian hukum, kemudian putusannya diakui, bahkan bisa dilaksanakan di mana saja. Dan itulah yang sangat diharapkan dalam dunia bisnis. Jadi bisnis apa saja. Nah, semuanya sudah mulai merujuk ke arbitrase. Oleh karena itu, disitulah saya selalu katakan bahwa pentingnya kita memahami arbitrase, dan hendaknya juga kawan-kawan kita perguruan tinggi, terutama fakultas hukum di seluruh Indonesia juga mengajak mahasiswanya sedini mungkin mengenalkan arbitrase ini, bahwa arbitrase ini penting sebagai sebuah solusi, sebagai penyelesaian sengketa-sengketa, terutama sengketa bisnis. Oleh karenanya pemahaman itu harus dikenalkan sedini mungkin buat kita semua, buat mahasiswa. Nah, jadi saudara-saudara, itu yang berkaitan dengan sengketa, yang berkaitan dengan urgensi kita memahami arbitrase. Kemudian saya ingin tambahkan sedikit bahwa kepercayaan kita terhadap lembaga arbitrase di Indonesia juga semakin baik. Jadi kenapa saya katakan semakin baik? Karena tadi kita buktikan dengan kontrak-kontrak bisnis. Karena bukan hanya perusahaan-perusahaan swasta, bahkan sekarang semua BUMN kontrak bisnis melalui arbitrase. Bahkan arbitrasenya arbitrase dalam negeri. Kalau dulu saya katakan ini penting dipahami buat kita semua. Kita pernah menduduki urutan sebagai negara besar yang bersengketa di Singapura, di SIAK Singapura, lembaga arbitrase Singapura. Kita sebagai negara peringkat ketiga pernah menduduki. Tapi pelan-pelan kita bergeser. Sekarang mungkin kalau kita peringkat, mungkin kita peringkat ke-7 atau 8. Artinya sudah mulai bergeser. Dan ini baik buat kita. Artinya penghargaan kita terhadap lembaga arbitrase di Indonesia semakin baik. Kesadaran kita bahwa di Indonesia bisa menyelesaikan sengketa juga dengan baik, itu patut kita hargai. Dan menurut saya ini sebuah perkembangan yang sangat positif di Indonesia.
Oleh karena itu penting mendapat dukungan dari semua pihak berkaitan ini. Kemudian kalau kita bicara arbitrase, tidak ada sesuatu yang istimewa sebetulnya. Semua kita bisa berarbitrase. Kita bisa menjadi kuasa hukum para pihak. Bahkan karena apa? Dalam dunia arbitrase, terutama di BANI yang sudah sangat saya kenal, bahwa di BANI tidak ada persyaratan bahwa yang maju berperkara itu mesti advokat. Jadi tidak. Yang penting harus ada surat kuasa. Jadi mereka ditunjuk oleh para pihak dan mereka paham soal arbitrase, mereka sudah bisa menjadi kuasa para pihak. Dan ini artinya mereka sudah mulai bisa menjadi kuasa hukum, menjadi pemohon termohon, dan selanjutnya artinya sudah sangat terbuka sekali, termasuk kita semua. Jadi kalau kita mendapatkan kuasa dari salah satu pihak, kita bisa maju dalam sengketa arbitrase. Kalau kita dituduh untuk itu, artinya memang tidak ada sesuatu yang istimewa. Nah, proses hukum ini juga berjalan sederhana. Saya harus kenalkan, proses arbitrase itu sama secara umum dengan pengadilan. Jadi ada para pihak yang bersengketa, kemudian juga hanya istilahnya bukan penggugat tergugat. Dalam dunia arbitrase istilahnya pemohon termohon, ya sesuai dengan undang-undang kita. Ada pemohon dan termohon. Kemudian juga prosesnya tertutup, jadi tidak ada penonton dalam ruang sidang arbitrase. Jadi dalam arbitrase pasti tertutup. Sidang arbitrase itu selalu dibunyikan pembukaannya, sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Itu menegaskan bahwa pentingnya ketertutupan dalam proses arbitrase ini. Jadi tidak ada publikasi dalam arbitrase. Jadi itulah sebuah arbitrase. Kemudian proses sama, ada jawab menjawab, ada bisa replik atau duplik, ada pembuktian. Buktinya juga boleh bukti surat terutama yang utama, boleh mengajukan saksi, boleh mengajukan ahli, bisa juga sidang untuk pemeriksaan setempat. Sama, jadi proses itu juga dilalui dalam proses arbitrase. Nah, hanya dilakukan secara fleksibel, jadi mudah dilakukan. Jadi artinya mudah itu artinya tidak bertele-tele. Jadi misalnya untuk jawab menjawab, kita tidak mesti minggu ini jawaban, minggu ini pembacaan permohonan, minggu berikutnya pembacaan jawaban, dan selanjutnya. Kita di arbitrase tidak sekaku itu. Bahkan tidak ada lagi proses jawab menjawab yang mesti dibacakan. Jadi langsung fokus penyelesaian sengketa seperti apa. Dan pembacaan permohonan, pembacaan jawaban dianggap tidak penting. Karena pasti sudah dibaca. Jadi tidak ada guna lagi dibacakan di persidangan. Karena para pihak pasti sudah membaca ini dan arbitrnya pasti sudah memahami. Jadi kita langsung fokus bagaimana langkah penyelesaian. Apa yang akan dilakukan oleh para pihak. Kapan akan sidang berikutnya. Berapa banyak saksi akan ditampilkan. Berapa banyak bukti akan dibawa. Berapa banyak ahli yang akan didengar. Apa upaya-upaya yang harus dilakukan. Apakah akan dilakukan mediasi, apakah akan dilakukan negosiasi. Karena dalam proses arbitrase, proses itu didorong. Proses mediasi, konsiliasi, negosiasi itu didorong bukan hanya di awal persidangan, tapi hampir di setiap persidangan, arbitrnya selalu mengajak apa yang akan dilakukan para pihak dalam rangka penyelesaian sengketa perkara ini. Jadi, itulah yang dilakukan dalam proses persidangan arbitrase. Jadi kalau para pihak ngotot tidak ada lagi yang akan dilakukan, bahwa mereka tetap ingin memutuskan, berharap ada putusan arbitrase, itu tanggung jawab arbiternya memutuskan sengketanya. Sama seperti putusan pengadilan. Jadi putusan arbitrase itu sama seperti putusan pengadilan. Formatnya pun hampir sama. Jadi sama-sama menggunakan, kalau di Indonesia, menggunakan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, sama persis dengan format putusan pengadilan. Jadi setelah itu ya dilaksanakan. Hanya saja sedikit beda dengan pengadilan. Kalau di arbitrase, saya selalu katakan ini istimewanya di arbitrase, walaupun putusan arbitrase itu mesti didaftarkan di pengadilan, tapi selalu saya katakan bahwa istimewanya adalah kepatuhan para pihak terhadap putusan arbitrase itu sangat tinggi. 80% lebih, saya katakan 80% lebih, putusan arbitrase di Indonesia itu dilaksanakan secara sukarela. Jadi segera setelah dibacakan putusan, mereka laksanakan putusannya. 80% lebih. Sisanya ada juga mengajukan keberatan ke pengadilan, tapi oleh pengadilan ditolak misalnya, mereka laksanakan. Walaupun ada beberapa perkara yang sampai dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tapi tidak banyak jumlahnya. Nah, artinya apa?
artinya perkembangan ini sangat positif. Artinya para pihak sudah sangat menghargai putusan arbitrase mereka laksanakan. Sebab kalau kita bandingkan dengan pengadilan kan masih banyak upaya-upaya lain. Karena hampir semua putusan pengadilan negeri selalu dimintakan banding. Dan dari sekian banyak putusan pengadilan tinggi selalu diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selalu begitu. Nah, dalam arbitrase saya katakan tadi 80% mereka laksanakan secara sukarela. Jadi sampai sini saudara-saudara sekalian, Ibu Sekar, moderator, apakah saya lanjut? Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan arbitrase? Ya, baik Bapak. Saya mengambil alih. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas penyampaian materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang urgensi memahami hukum arbitrase kita sebagai mahasiswa hukum. Sebelumnya untuk teman-teman sekalian, silahkan yang ingin bertanya karena pada saat ini kita sedang memasuki sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan hidupkan saja mikrofonnya, kemudian sebutkan namanya dan asal kampusnya dari mana. Silahkan kepada teman-teman, dipersilahkan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik Bapak, kalau gitu saya dulu yang ingin bertanya Boleh. kepada Bapak. Yap. Ya Pak, yang pertama Pak, bagaimana keabsahan putusan arbitrase secara ad hoc Pak? Secara ad hoc itu tadi, jadi saya kurang jelas Pak tadi, putusan yang keabsahannya Pak. Bagaimana keabsahan putusan arbitrasi secara ad hoc? Ya. Ada lagi? Kemudian tadi juga yang kedua, Bapak tadi juga mengatakan bahwasannya kalau misalnya putusan arbitrase ini kan bersifat final ya Pak. Berarti tidak ada upaya hukum lagi di pengadilan. Tadi Bapak sempat mengatakan kalau misalnya putusan arbitrase itu ada juga yang dibawa ke pengadilan Pak. Itu bagaimana Pak? Oke, baik. Ya Pak, hanya itu. Baik. Terima kasih Bapak. Baik. Saudara Sekar dan teman-teman, jadi kalau kita bicara arbitrase, undang-undang tidak mengatur arbitrase itu hanya lembaga. Bahkan kalau kita perhatikan betul Undang-Undang 3099, justru yang lebih banyak diatur arbitrase ad hoc. Arbitrase yang sifat insidental, jadi hanya untuk menyelesaikan satu sengketa saja itu disebut arbitrase ad hoc. Jadi tidak ada peraturannya, tidak ada hukum acara tersendiri. Jadi semuanya mengacu ke undang-undang. Nah, jadi itulah yang disebut arbitrase ad hoc. Nah, bagaimana kekuatannya? Sama seperti putusan arbitrase secara umum. Jadi bersifat final dan mengikat. Jadi dan diakui juga oleh negara. Jadi kalau itu memang mereka tidak laksanakan secara sukarela, bisa dipaksakan pelaksanaan putusannya. Bagaimana memaksakan putusan arbitrase? Ini saya tambahkan sedikit, saya akan menjelaskan mengenai putusan arbitrase, baik ad hoc maupun institusi. Saudara-saudara, putusan arbitrase itu setelah dibacakan, kemudian dikoreksi secara administratif, kemudian mesti didaftarkan di pengadilan. Jadi putusan arbitrase itu didaftar di pengadilan. Ini perintah undang-undang. Pasal 59 ayat 1 bahwa putusan arbitrase itu didaftar di pengadilan. Nah, pasal 59 ayat 4, putusan yang tidak didaftar di pengadilan tidak bisa dieksekusi. Jadi itu artinya. Jadi kalau para pihak tidak laksanakan secara sukarela, kita tidak bisa paksakan pengadilan melakukan eksekusi. Nah, jadi mesti dieksekusi oleh pengadilan. Nah, pendaftaran putusan itu seperti apa? Kalau arbitrasenya arbitrase Indonesia, arbitrase dalam negeri, maka pendaftaran putusannya di pengadilan negeri di mana alamat termohon. Kalau termohonnya berada di Surabaya, kita daftar di pengadilan negeri Surabaya. Kalau termohon yang berada di Aceh, kita daftar di pengadilan negeri Banda Aceh. Jadi mesti didaftarkan di mana alamat termohon. Kalau itu arbitrase internasional, pendaftaran putusannya hanya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi berkaitan dengan arbitrase internasional, apakah putusan arbitrase internasional itu diputus di Indonesia atau di luar negeri? Kalau ingin dilaksanakan di Indonesia, maka pendaftaran putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah,
Mengapa harus didaftar? Nah, ini baru berkaitan dengan pertanyaan dari Skar. Jadi, guna pendaftaran ini adalah pertama, kalau para pihak kehilangan berkas tentu masih ada di pengadilan. Ini salah satu, kalau saya selalu berpikir positif seperti itu. Kemudian kalau salah satu pihak tidak melaksanakan putusannya dengan itikat baik, pihak yang dirugikan tinggal memohon kepada pengadilan agar pengadilan eksekusi putusan itu. Pengadilan nanti tidak akan lagi periksa perkaranya secara dari awal. Pengadilan hanya ingin melanjutkan proses eksekusinya. Tentu lewat proses eksekusi, lewat unmanding, teguran, agar itu dilaksanakan. Kalau mereka tidak laksanakan juga, ya mau tidak mau proses eksekusi. Nah, artinya itulah proses arbitrase. Nah, yang saya katakan tadi bahwa 80% tadi, 80% itu betul. Jadi mereka sudah laksanakan secara sukarela. Jadi kalau mereka tidak laksanakan secara sukarela, upaya harus lewat pengadilan. Itulah guna pendaftaran. Jadi mesti didaftarkan di pengadilan. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Sekar, bagaimana kedudukan putusan arbitrase ad hoc? Sama, sah dan mengikat, bersifat final dan mengikat. Jadi putusan arbitrase ad hoc itu juga bisa dilaksanakan, walaupun diputuskan oleh mungkin oleh arbitrase tunggal, juga bisa dipaksakan pelaksanaannya arbitrasenya. Jadi kedudukan putusan arbitrase ad hoc itu sama, dan itu diakui oleh Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Pokok Kehakiman bahwa kedudukannya sama seperti putusan pengadilan. Nah, kemudian Baik. yang kedua, Ya, Pak. pertanyaan berkaitan dengan bagaimana tadi kan disebutkan bahwa tidak ada upaya bersifat final dan mengikat. Nah, undang-undang memang masih memberikan peluang pembatalan putusan. Pasal 70 diatur tentang upaya pembatalan putusan. Nah, kalau para pihak ada fakta yang disembunyikan, ada yang dipalsukan, dan lain, itu masih dimungkinkan untuk diupayakan upaya pembatalan. Bagaimana proses upaya pembatalannya? Upaya pembatalan bisa diajukan ke pengadilan negeri, kemudian pengadilan negeri akan melakukan proses pemeriksaan secara cepat, 30 hari, dan upaya bandingnya juga hanya di Mahkamah Agung. Jadi tidak banding ke pengadilan tinggi, tapi upaya banding ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga periksa dan putus perkara ini dalam waktu 30 hari. Kenapa cepat 30 hari? Karena untuk kepentingan bisnis yang butuh waktu yang cepat. Jadi itulah istimewanya putusan arbitrase. Ya, jadi itu jawaban. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Kemudian ada, Pak, dari teman kita Nurul Ikhwan. Baik. Untuk seseorang arbiter itu bukan hanya dari lawyer yang memiliki spesialisasi arbitrase atau bagaimana ya, Pak? Beliau bertanya seperti itu, Pak. Baik, saya minta nanti panitia tampilkan juga lampiran saya, ada daftar arbiter. Tolong ditampilkan daftar arbiter. Baik, Pak. Saudara, jadi pertanyaan dari Nurul tadi mengatakan bahwa bagaimana sih sebetulnya untuk menjadi arbiter? Kalau saya terjemahkan pertanyaannya ya, undang-undang mengatur bahwa tidak ada persyaratan tertentu untuk menjadi arbiter. Pasal 12 Undang-Undang Arbitrase itu hanya mengatur tentang persyaratan menjadi arbiter. Misalnya usia paling kurang 35 tahun, memiliki pengalaman di bidangnya paling kurang 15 tahun, tentu juga yang lainnya adalah persyaratan-persyaratan umum. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang istimewa untuk menjadi arbiter. Jadi semua bisa menjadi arbiter. Hanya saja dalam arbitrase institusi seperti di BANI tentu memiliki persyaratan-persyaratan tertentu yang sangat ketat. Nah, apakah yang bisa menjadi arbiter itu hanya sarjana hukum? Tentu tidak. Semua profesi bisa menjadi arbiter. Tadi saya minta tampilkan, tadi saya ingin menjelaskan, mencontohkan banyak kawan-kawan yang menjadi arbiter di BANI itu justru tidak atau bukan sarjana hukum. Bahkan di antaranya ada guru besar teknik, ada ahli asuransi, ada ahli perbankan yang tidak punya latar belakang hukum. Nah, walaupun yang dominan itu adalah sarjana hukum. Karena apa? Karena kawan-kawan yang tadinya tidak sarjana hukum pun belajar hukum pada akhirnya. Nah, jadi sehingga mereka juga memahami persoalan hukum. Tapi ingin saya katakan bahwa tidak harus sarjana hukum dan tidak ada harus kewajiban apalagi lawyer, kecuali sebagai para pihak. Kalau lawyer sebagai arbiter itu justru dalam list arbiter di BANI tidak banyak. Jadi hanya ada beberapa orang, saya diantaranya. Jadi hanya kurang dari 5 orang yang punya latar belakang lawyer di BANI. Nah ini sesuatu yang penting. Jadi
pertanyaan Nurul tadi mungkin sudah saya jawab, mungkin ada pertanyaan lain. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Nur Mahdi. Izin bertanya Pak, apakah dalam penyelesaian sengketa di badan arbitrase lebih mengedepankan keadilan atau lebih mengedepankan keuntungan bagi kedua belah pihak? Seperti itu Pak. Oke, baik. Putusan arbitrase itu sudah saya gambarkan sama seperti putusan pengadilan. Hanya saja undang-undang juga mengatur bahwa putusan itu bisa dilakukan berdasarkan hukum atau kepatutan dan keadilan. Itu bunyi undang-undang. Artinya tetap kita berdasarkan hukum. Jadi putusan arbitrase itu seperti putusan pengadilan. Hanya kepentingan para pihak juga tentu akan dipertimbangkan. Jadi kalau itu berkaitan dengan dunia bisnis dan lain-lain, kita juga akan melihat bagaimana hubungan bisnis mereka selama ini, bagaimana prospek hubungan bisnis mereka ke depan, sehingga proses-proses yang bersifat win-win ini kita akan juga perhatikan, win-win solution misalnya. Nah, sehingga kenapa tingkat pengakuan pelaksanaan putusan ini sangat tinggi tadi, karena memang kita juga mendengar kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa. Jadi kalau mereka serahkan sepenuhnya kepada arbitrase, ya pasti akan diputuskan sengketanya dengan baik. Dan putusannya sama seperti putusan pengadilan. Jadi tetap berdasarkan hukum dan juga akan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan, dan juga kita akan pertimbangkan prinsip kepatutan keadilan atau ex equo et bono tadi kalau itu tegas-tegas yang diminta oleh para pihak yang bersengketa. Jadi kita mungkin putuskan, oke, kita itu saya katakan tadi, kita menimbang bagaimana hubungan-hubungan mereka selama ini, prospek hubungan bisnis mereka ke depan seperti apa. Ya, yang penting penghormatan kita terhadap hukum itu harus. Jadi putusan arbitrase tidak boleh juga melanggar hukum, menyimpangi dari hukum. Jadi tetap harus berdasarkan hukum. Jadi itu mungkin. Halo. Halo. Ya, mohon maaf Bapak, mungkin moderator sedang ada gangguan, jadi maka kami ganti. Boleh. Lanjut. Kami ganti Pak. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya kembali. Silakan komen di link komen ya. Moderator? Iya Pak, halo. Ya, lanjut. Ya Bapak, untuk pertanyaan sudah selesai Pak. Jadi kita akhiri forum hari ini. Sebelumnya kami meminta Bapak untuk memberikan saran ataupun motivasi terhadap mahasiswa hukum se-Indonesia Pak. Baik, mungkin sambil ditampilkan, saya minta tayangan lampiran saya sedikit, terutama mengenai latar belakang arbiter, supaya memudahkan saya menjelaskan sebelum saya tutup dengan beberapa pesan mungkin. Ya, baik. Ya, terus, oke. Baik, saudara-saudara, dalam list arbiter itu akan tampak sekali bahwa saya akan jelaskan bahwa arbiter itu dari berbagai latar belakang. Jadi yang kalau saya perhatikan mungkin nama-namanya tidak terlalu asing buat kawan-kawan, karena memang nama-namanya adalah sebagian besar adalah para guru besar yang di beberapa fakultas hukum di Indonesia. Kemudian juga kebanyakan selain para guru besar adalah mantan hakim agung, pensiunan hakim agung, dan juga banyak profesional lainnya, profesional bidang keuangan, perbankan, teknik, pertambangan, perkapalan yang menjadi arbiter di Bani. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ini poin yang saya sampaikan, bahwa menjadi arbiter itu tidak mesti sarjana hukum.
dari kawan-kawan yang punya latar belakang pengetahuan apa saja bisa menjadi arbiter. Hanya saja ingin saya mengatakan dalam kesempatan yang baik ini adalah bahwa saudara-saudara, saya selalu katakan bahwa kalau nanti kita menjadi sarjana hukum, menjadi sarjana hukum itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat membanggakan. Ya, saya selalu mengatakan bahwa beruntunglah kawan-kawan yang kuliah di Fakultas Hukum. Karena kawan-kawan yang kuliah di Fakultas Hukum itu adalah orang-orang yang punya banyak sekali pilihan. Banyak sekali punya pilihan profesi, banyak sekali punya pilihan pekerjaan, banyak sekali punya pilihan peluang dan lain-lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena boleh kita perhatikan dalam semua kesempatan. Tidak ada sebuah lembaga, sebuah instansi, swasta maupun pemerintah yang tidak membutuhkan tenaga sarjana hukum. Semuanya membutuhkan sarjana hukum. Entah itu sebagai pegawai, sebagai apapun tenaga kontrak, semua yang butuh sarjana hukum. Di departemen yang sangat teknis sekalipun butuh sarjana hukum. Bahkan di departemen PU, departemen agama, departemen segala macam butuh sarjana hukum. Nah, artinya memang kedudukan sarjana hukum ini sangat diperlukan dalam dunia, dalam perkembangan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam dunia bisnis. Keterlibatan kita dalam dunia hukum itu memberikan peluang yang sangat besar. Kita bisa melakukan pekerjaan di bidang apa saja. Kalau kita ingin langsung menjadi pejabat, menjadi sarjana hukum itu paling tepat. Kenapa saya katakan paling gampang jadi pejabat? Kita kuliah di notaris langsung menjadi PPAT. Pejabat pembuat akte tanah. Sudah pakai cap burung Garuda, langsung jadi pejabat. Artinya kita punya peluang untuk menjadi notaris, menjadi profesi apa saja, menjadi pengacara apalagi. Tidak ada sesuatu yang semuanya sangat terbuka untuk menjadi pengacara. Menjadi penegak hukum itu adalah adalah hak sarjana hukum. Inilah menurut saya keberuntungan kita menjadi sarjana hukum. Karena profesi penegak hukum itu pasti posisi kita. Sebagai jaksa, sebagai hakim, semuanya adalah posisi sarjana hukum. Tidak dibutuhkan profesi lain dalam pekerjaan-pekerjaan ini, dalam pekerjaan dunia penegakan hukum ini. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa kita paling beruntung menjadi sarjana hukum. Menjadi sarjana hukum sesuatu yang menurut saya keistimewaan buat kita. Oleh karenanya, ini sesuatu yang sangat istimewa, maka kita harus memperlakukan secara istimewa. Kita sikap ini dengan baik, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai apapun nanti kita, itu adalah sesuai dengan suratan kita masing-masing. Kalau kita memang tertarik dalam profesi penegakan hukum, pekerjaan penegakan hukum, tekuni bidang itu. Pelajari dari sekarang pekerjaan itu. Oleh karena itu, ini paling penting buat kita. Jadi, kita sangat terbuka. Jadi saya selalu ingin mengatakan dan saya selalu sampaikan kepada semua kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum bahwa inilah keberuntungan kita menjadi sarjana hukum. Oleh karena itu ini sesuatu yang sangat istimewa buat kita, ini peluang buat kita ya mestinya kita jauh lebih bersemangat untuk menjadi sarjana hukum dan hari ini kita telah berdiskusi tentang arbitrase juga merupakan salah satu peluang yang bisa kita tekuni. Untuk menjadi arbiter, menjadi ahli arbitrase tidak harus menjadi arbiter. Bisa menjadi kuasa hukum para pihak, bisa menjadi ahli kontrak bisnis yang berkaitan dengan arbitrase dan lain-lainnya. Jadi semuanya terbuka peluang kesempatan kita untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, tinggal lagi bagaimana kesungguhan kita. Hanya saja saya berpesan buat teman-teman yang memang punya keinginan atau kesungguhan menjadi arbitrase. Menjadi arbitrase ini sesuatu yang sangat mudah menurut kita, bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi yang barat dalam proses arbitrase itu adalah bagaimana sikap kita, karena ini menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Karena track record kita dari sekarang sampai ke depan itu ini sulit untuk dihapus dan lanjut, apalagi dalam dunia digital sekarang ini semua akan terbaca dengan jelas, rekam jejak seseorang. Nah, dalam dunia arbitrase, integritas seseorang itu penting sekali. Oleh karena itu memang kalau memang kita bersungguh-sungguh nanti punya minat menekuni dunia arbitrase, ini menurut saya mesti kita jaga dan kita harus perlakukan dengan baik. Kita harus lakukan semuanya dengan baik mulai dari sekarang sampai ke depan supaya kita bisa memperoleh pengakuan dari banyak pihak dan apapun yang kita lakukan ya dihargai.
dan bisa dilaksanakan. Itulah yang paling penting mesti kita jaga dari hari ini. Jadi yang pesan saya adalah belajarlah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan saya menawarkan hari ini yang bisa kita pelajari di bidang arbitrase yang belum banyak dikenalkan di dunia kampus. Menurut saya inilah yang mesti saya sampaikan buat kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum untuk melengkapi pengetahuan-pengetahuan di kampus yang selamanya lebih banyak dikenal proses-proses peradilan. Saya kenalkan proses di luar peradilan, proses arbitrase. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya yakin karena ini memang waktu kita terbatas, tetapi saya selalu memberikan kesempatan. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi mengenai arbitrase, saya selalu sangat terbuka dan bisa dilakukan pertanyaan itu melalui email, melalui WA. Saya yang sudah saya tampilkan pula dalam materi saya bisa dilakukan, bahkan ini lengkap sekali alamat yang saya berikan. Jadi ada nomor WA, nomor HP, bahkan juga ada email. Jadi diskusi bisa kita lanjut di luar forum ini melalui chat kita masing-masing. Itu saja mungkin Saudara Sekar. Iya Bapak, terima kasih Bapak untuk ilmu yang telah diberikan dan juga motivasi untuk kami semua. Semoga kami menjadi mahasiswa hukum yang lebih baik lagi ke depannya. Baik. Iya Bapak, terima kasih Bapak dan terima kasih untuk seluruh audiens ataupun teman-teman pada sharing online di Law Connection pada siang hari ini. Baiklah, marilah kita tutup sama-sama sharing online ini dan membacakan alhamdulillahirobbilalamin, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak.